kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Siege yang dirilis tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins yang pastinya akan menyajikan adegan-adegan brutal yang disukai oleh para pecinta film action. Yang mana kali ini dia berperan sebagai anggota pasukan khusus dari Inggris yang ingin hidup tenang di Meksiko. Karena sebelumnya ia sering dimanfaatkan menjadi mesin pembunuh dengan menyandra anggota keluarganya. Namun kali ini kehidupan lamanya kembali terulang. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Richard. Ia tinggal di Meksiko bersama anak laki-lakinya bernama Tyler. Hubungan Tyler dan Richard terlihat tidak baik. Hal itu terjadi setelah ibu Tyler meninggal dan mereka harus pindah ke Meksiko. Siang harinya saat Richard hendak menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang mebel, tiba-tiba kepala sekolah Tyler menghubunginya. Kepala sekolah itu mengatakan kalau lagi-lagi Tyler bertengkar dengan temannya. Dan jika hal tersebut terjadi lagi, maka pihak sekolah akan mengeluarkannya. Saat Tyler pulang sekolah, Richard langsung menegurnya. Namun Tyler mengatakan kalau dirinya selalu dibully karena tak mempunyai ibu. Richard menegaskan kalau menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan. Mom's dead. I'm trying to run, buddy. Saat Richard sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan peluru bius ke lehernya. Saat itu juga ia langsung pingsan tak sadarkan diri. Saat tersadar, ponsel Richard berdering. Orang yang menghubungi Richard mengatakan kalau dirinya tahu siapa Richard sebenarnya. Bahkan orang misterius itu juga mengatakan nama Nero. Nero adalah nama asli Richard saat menjadi pasukan khusus ketika dirinya ditugaskan menjadi mesin pembunuh. Saat Nero alias Richard mengecek kamar Tyler, ternyata Tyler telah diculik oleh orang misterius tersebut. Terlihat di ponsel Nero kalau Tyler anaknya sedang disekap di sebuah box mobil yang berada di sebuah ruangan. Orang misterius itu meminta Nero untuk mengerjakan beberapa tugasnya dan setelah selesai ia berjanji akan melepaskan Tyler anaknya. Namun jika Nero menolak, ia akan menghabisi Tyler melalui gas beracun yang dihubungkan ke dalam mobil box tempat Tyler disekap. Mau tidak mau akhirnya Nero mau menuruti orang misterius tersebut. Ternyata orang itu juga sudah menyiapkan alat tempur untuk Nero yang disimpan di gudangnya. Rompi yang disediakannya juga sudah terdapat kamera yang akan terhubung dengan orang tersebut. Sebelum melakukan pekerjaan, Nero ingin melihat Tyler anaknya. Saat tersambung, Nero mengatakan kepada Tyler kalau ia akan segera menyelamatkannya. Saat Nero sampai di koordinat sesuai keinginan orang tersebut, Nero diberitahu kalau dirinya harus membantai dua pasukan kartel yang saat itu sedang berunding di dalam sebuah hotel. Kita juga sekarang diperlihatkan orang misterius tersebut. Ia bernama Mazamo. Namun Nero masih belum tahu siapa orang tersebut. Demi keselamatan anaknya, akhirnya Nero mau masuk ke dalam untuk menghabisi dua pasukan kartel yang saat itu sedang berunding. Nero langsung memberondong mereka dengan peluru. Setelah itu, Nero juga harus berduel dengan pasukan kartel tersebut. Dengan skill militernya yang di atas rata-rata, Nero tidak terlalu kesulitan melawan mereka. Setelah membantai mereka semua, Nero pun kembali ke mobilnya. Mazamo sangat puas atas semua kinerja Nero. Apalagi ia melihat langsung kehebatan Nero melalui kamera yang terpasang di rompinya. Mazamo kembali meyakinkan Nero kalau Nero harus percaya kepadanya karena ia akan membebaskan anaknya setelah semua pekerjaan Nero selesai. Mazamo lalu memberi koordinat untuk pekerjaan Nero selanjutnya. Ternyata saat itu Mazamo menonton pertunjukan Nero bersama semua anak buahnya yang ada di sana. Lalu datang seseorang bernama Donovan bersama semua anak buahnya. Diketahui kalau Donovan adalah salah satu mantan atasan Nero yang telah mengkhianati Nero dengan bergabung bersama mereka. Bahkan Donovan lah yang sering menjebak Nero untuk menjadi mesin pembunuh dengan cara menjebaknya. Kembali ke Nero saat ia sudah sampai di koordinat selanjutnya, Mazamo mengatakan kalau Nero harus masuk ke dalam klub malam tersebut untuk menghabisi pasukan kartel yang dipimpin oleh seseorang bernama Eleazar.
Mazamo mengingatkan agar Nero lebih berhati-hati karena Eleazar merupakan seseorang yang sangat bengis berjuluk si jahat setan. Nero mulai masuk ke sana dengan menghabisi satu penjaga. Lalu kemudian ia menghabisi satu persatu anak buah bos kartel tersebut. Dengan skill yang dimilikinya, Nero terlihat tidak terlalu kesulitan menghadapi mereka. Sementara Mazamo dan semua anak buahnya dengan gembira menyaksikan kehebatan Nero. Nero terus berusaha menghabisi semua anak buah bos kartel tersebut. Setelah berhasil, Nero masuk ke dalam untuk menghabisi Eleazar yang merupakan target utamanya. Nero sempat bertanya siapa musuh Eleazar yang ingin Eleazar mati. Karena Nero juga ingin tahu siapa yang menyekap anaknya sekaligus mempekerjakannya saat ini. Namun Eleazar malah berkata kasar sehingga Nero langsung menghabisinya. Setelah melakukan itu, Nero meminta untuk kembali disambungkan dengan anaknya. Saat sudah tersambung, Nero akhirnya mengatakan semuanya kepada Tyler anaknya. Kalau sebenarnya dirinya adalah pasukan khusus yang menjadi intelijen negara. Ia berjanji kepada Tyler setelah melakukan apa yang mereka mau, Nero akan menyelamatkan Tyler anaknya. Tyler bertanya apa pekerjaannya juga yang telah membuat ibunya meninggal. Nero menjawab ya, ada seseorang yang telah mengkhianatinya dan membongkar jati dirinya kepada penjahat. Dan ia dimanfaatkan dengan menculik ibumu. Namun setelah tugas itu selesai, ibu Tyler malah dihabisi. Dan sekarang Nero meminta Tyler untuk terus bertahan apapun yang terjadi dan ia akan berusaha menyelamatkannya. Saat itu juga sambungan mereka dihentikan oleh Mazamo. Setelah itu Mazamo meminta semua orang yang ada di sana untuk beristirahat sejenak. Setelah itu Mazamo menghampiri Tyler dengan membawa makanan dan juga selimut untuknya. Di sana Mazamo kembali berjanji kalau ayah Tyler telah melaksanakan tugasnya, ia akan melepaskan Tyler. Namun Tyler mengatakan walaupun ayahnya telah menyelesaikan tugasnya, ia tetap akan dihabisi. Apalagi Tyler sudah melihat langsung siapa orang yang telah menculiknya. You're gonna kill me. Not everything works out the way it doesn't look. Esok harinya Donovan kembali datang ke rumah Mazamo. Terlihat ia menjadi sangat khawatir karena Nero terus saja berhasil menghabisi targetnya. Ia takut kalau pengkhianatannya ketahuan. Karena jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan dirinya dan Mazamo akan tewas di tangan Nero. Mazamo mencoba menenangkan Donovan karena target Nero selanjutnya bukan orang biasa. Ia berpikir Nero tidak akan sanggup untuk tugas yang berikutnya. Di balik itu, Tyler sendiri berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Ia terus berusaha untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Setelah semua berkumpul, Mazamo menghubungi Nero untuk memberikan target terakhir. Target selanjutnya adalah bos kartel dari barat Meksiko bernama Omar. Omar juga diketahui selain menjual barang haram, ia juga melakukan perdagangan manusia. Mazamo meyakinkan Nero kalau hanya kelompoknya lah kartel paling baik di Meksiko. Di sini kita dapat simpulkan kalau Mazamo ingin semua kartel yang ada di Meksiko dihabisi dan hanya kartel dirinya lah yang berdiri sendiri. Ini dia Omar, target Nero selanjutnya. Tangan kanan Omar mengatakan kalau kartel di Meksiko hanya tinggal dirinya dan Mazamo yang masih berdiri. Mereka masih tidak menduga kalau Mazamo melakukan hal tersebut. Karena Omar yakin kalau Mazamo dan anak buahnya tidak akan sanggup menghabisi 3 kelompok kartel yang kini telah tumbang. Tak lama kemudian Nero baru sampai ke tempat tersebut. Ia langsung menghabisi para penjaga yang berada di luar. Kemudian Nero masuk ke pekarangan rumah dan terjadi baku tembak antar mereka. Nero berhasil menghabisi satu persatu dari mereka. Sementara Mazamo dan anak buahnya hanya menyaksikan pembantaian tersebut. Dengan kehebatannya, Nero terus menghabisi puluhan pasukan dari kelompok Omar. Namun pada akhirnya Nero berhasil ditumbangkan oleh Omar. Semua anak buah Mazamo langsung kecewa atas kematian Nero. Namun Donovan sendiri sangat senang karena sekarang tidak akan ada lagi yang membahayakannya. Setelah itu Mazamo menyuruh semua anak buahnya untuk bersih-bersih di rumah Omar. Mengingat pasukan Omar saat ini tinggal sedikit. Anak buahnya itu pun langsung bergegas ke sana karena setelah itu mereka akan menjadi kartel satu-satunya yang ada di Meksiko. Di balik itu ternyata Nero sendiri masih selamat. Ia disiksa oleh Omar dan anak buahnya. Omar bertanya siapa yang mengirimnya.
Omar juga tahu dari ponsel Nero kalau anaknya saat ini sedang disekap. Nero yang masih belum tahu siapa orang yang menyuruhnya, ia hanya mengatakan kalau orang tersebut menginginkan semua kartel dihabisi. Akhirnya Omar menyadari kalau hal ini adalah ulah dari Mazamo. Nero bertanya di mana Mazamo sekarang. Omar mengatakan alamat rumah Mazamo, namun karena Nero telah menghabisi anak buahnya, ia tetap akan membunuh Nero. Talking about the cartel owner. Beruntung saat itu anak buah Mazamo datang ke sana yang membuat mereka tidak fokus. Akhirnya Nero langsung menghajar mereka. Setelah itu Nero mencoba melepaskan ikatannya lalu menghabisi Omar. Di luar terdengar anak buah Mazamo yang terus menyerang anak buah Omar yang masih tersisa. Sementara Nero bergegas pergi dari sana untuk menyelamatkan anaknya di rumah Mazamo. Nero mencuri mobil di belakang untuk segera pergi dari sana. Di balik itu, Mazamo dan Donovan akan segera merayakan kemenangannya. Namun di sana, Donovan meminta Mazamo untuk segera menghabisi Tyler, anaknya Nero. Mazamo tidak setuju karena mereka bukanlah seorang pembunuh anak-anak. Apalagi ia juga sudah berjanji untuk tidak akan menyakiti Tyler jika Nero mau melakukan tugasnya. Namun Donovan bersikeras ingin segera menghabisi Tyler. Jika Mazamo menolak, ia akan menghabisi Mazamo dan anak buahnya. Akhirnya Mazamo memberikan kuncinya kepada Donovan. Setelah itu terlihat Donovan dan anak buahnya masuk ke sebuah gudang. Ia langsung masuk ke mobil untuk mengeluarkan asap beracun yang sudah disetting ke dalam mobil box tersebut. Yang kita tahu di dalam mobil itulah Tyler disekap. Namun saat mereka membukanya, ternyata Tyler sudah tidak berada di sana. Donovan menyangka kalau hal itu dilakukan oleh Nero, yang padahal Nero sendiri baru sampai di depan markas Mazamo. Saat Donovan kembali menemui Mazamo, ia mengatakan kalau anak itu telah hilang diambil Nero. Namun Mazamo mengatakan kalau yang memindahkan Tyler adalah dirinya. Mereka seharusnya menghargai Nero yang telah berjuang membantai semua musuhnya. Mazamo juga mengatakan kalau dirinya bukan tipe orang yang suka ingkar janji. Namun tiba-tiba Nero datang ke sana. Mereka yang menyangka Nero telah tewas tentu sangat terkejut. Nero bertanya kepada Donovan apakah dirinya yang telah menghabisi istrinya dulu. Donovan dengan takut mengatakan kalau semua itu terpaksa. Nero langsung menghabisinya hingga terjadi adu tembak. Sementara Mazamo dan istrinya juga terlihat bertarung dengan anak buah Donovan. Nero berhasil menghabisi anak buah Donovan. Kemudian ia dihadapkan dengan anak buah Donovan yang terlihat sangat kuat. Mereka berduel dengan sangat sengit. Sementara Mazamo dan istrinya masih berusaha menghabisi anak buah Donovan yang lain. Pertarungan Nero akhirnya dimenangkan olehnya. Begitupun dengan Mazamo dan istrinya yang berhasil menghabisi mereka. Setelah itu Nero menghampiri Mazamo dengan menodongkan pistol. Ia bertanya tentang keberadaan anaknya sekarang. Mazamo langsung menyuruh istrinya untuk membawa Tyler ke dalam rumah. Saat di dalam, Nero akan menghabisi Mazamo dan istrinya. Namun Mazamo mengatakan kalau dirinya memang orang jahat, namun ia tidak pernah ingkar janji kepada Nero. Buktinya ia menyelamatkan anaknya dari Donovan. Mazamo juga mengatakan jika Nero menghabisinya sekarang, maka akan muncul lagi para kartel baru yang mungkin akan memanfaatkan lagi Nero dengan menculik anaknya. Sementara jika Nero tidak menghabisinya, ia akan menjadi satu-satunya kartel yang paling berkuasa. Dengan kekuasaannya tersebut, Mazamo menjamin keselamatan Nero dan anaknya. Pada akhirnya Nero mau melepaskan Mazamo dan istrinya. Ia mengatakan jika sampai keluarganya diusik oleh siapapun, orang yang pertama akan ia kejar adalah Mazamo. I have to see your face again. I promised you. I gave you my word. Get your son back. Setelah kejadian itu, Tyler berjanji kepada ayahnya kalau ia akan menjadi anak yang baik. Setelah itu mereka mengambil sebuah motor untuk segera pulang ke rumahnya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Akting Scott Adkins memang sudah tidak akan diragukan lagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, apalagi suara saya sedang terkena serangan pancaroba. Salam Bright Movie.